Halo semua, jadi perkenalkan saya Ramsan Manurung dengan NIM 11S23021 dari Prodi Sarjana Informatika Angkatan 2023. Jadi di video ini saya akan menjelaskan kode saya di UTS dengan judul modul vektor 3. Jadi di sini ada soal yang dikasih sama Bang Abdul di UTS kemarin dan beberapa rumus dari operasi vektor 3. Oke, jadi sebelum saya menjelaskan ini apa, jadi saya akan menjelaskan ini apa sih dan apa tujuannya untuk kita. Jadi ini adalah kode untuk mengimplementasikan dari tipe data vektor 3 beserta berbagai fungsi yang terkait dengan operasi vektor dalam tiga dimensi. Jadi saya akan menjelaskan perbagian ini. Nah, pertama ada definisi tipe. Jadi pada definisi tipe ini eh, ada tiga komponen double yang mempresentasikan koordinat dalam tiga dimensi, yaitu ada double X, ada Y, dan ada Z. Dan di sini ada differential yang digunakan untuk menjalankan di terminal nanti. Selanjutnya ada yang namanya definisi dan spesifikasi selektor atau realisasi selektor. Kalau di realisasi selektor ini terdapat tiga bagian, yaitu get X, get Y, dan get Z, yang dimana ini digunakan untuk mendapatkan nilai dari komponen X, Y, dan Z suatu vektor atau vektor 3 secara berurutan. Di sini ada yang namanya gadget. Jadi gadget itu untuk mengembalikan nilai dari sumbu X pada vektor 3. Atau jika kita menggunakannya, kita bisa menggunakan seperti ini. Get X, vektor 3X, underscore, underscore, akan mengolahkan X. Tadi kan get X itu dikatakan untuk mengembalikan nilai dari sumbu X pada vektor 3. Berarti nanti outputnya itu akan X pada vektor 3-nya. Kedua ada get Y, jadi get Y ini untuk mengembalikan nilai dari sumbu Y pada vektor 3. Sama juga seperti get X, perbedaannya hanya di underscore-nya. Kalau di get Y ini vektor 3 underscore Y underscore sama dengan Y. Selanjutnya ada yang namanya get Z, jadi get Z ini untuk mengembalikan nilai dari sumbu Z pada vektor 3. Sama juga kayak get X dan get Y, perbedaannya hanya di underscore-nya doang. Kalau di get Z, vektor 3 underscore underscore Z sama dengan Z. Selanjutnya ada yang namanya realisasi konstruktor atau definisi dan spesifikasi konstruktor. Jadi pada realisasi konstruktor ini, net vektor ini digunakan untuk membuat vektor baru dengan koordinat X, Y, dan Z yang sudah diberikan. Contohnya kalau di modul yang dikasih itu ada net vektor 3, misalnya parameter double, 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 dan akan menggunakan vektor 3. Atau pada realisasi Haskell kita bisa membuat seperti ini. Net vektor 3 sama dengan vektor 3. Tadi kan dibilang kalau net vektor itu kayak untuk mengembalikan vektor 3 dari sudut X, Y, dan Z. X, Y, dan Z itu merupakan double X, double double Y, double Z, dan akan mengembalikan sumbunya aja, vektor 3. Selanjutnya ada namanya realisasi predikat. Jadi pada realisasi predikat ini X origin itu digunakan untuk memeriksa apakah suatu vektor adalah vektor asalnya atau 00, 00, dan 00. X origin untuk mengecek apakah vektor V berada di posisi 000. Jadi pada rumus hasil kita bisa membuat seperti ini. If get X vektor 0,0 dan get Y vektor 0,0 dan get Z vektor 0,0 akan bernilai true dan lainnya akan bernilai false. Selanjutnya ada yang namanya itu right. Jadi right ini digunakan untuk mengecek apakah vektor V berada pada posisi 1,0,0 atau eh, sama aja kalau is origin, perbedaannya hanya di angkanya doang. Contohnya kalau data X vektor 1,0 dan get Y vektor 0,0,
dan Z vektor 0,0 akan bernilai true dan lainnya akan bernilai false. Atau ini kita bisa membuat else false. Selanjutnya ada yang namanya is up. Jadi is up ini untuk mengecek apakah vektor V berada pada posisi 0,1,0. Jadi pada relasi Haskell kita bisa membuat seperti ini. If we have x vector, itu akan mengecek 0,0 di Y, 0,0 di get Z, dan 0,0 di X. Kemudian akan bernilai true dan lainnya akan bernilai false. Selanjutnya ada namanya itu is forward. Jadi is forward ini untuk mengecek apakah vektor V berada di posisi 0,0,1. Jadi pada organisasi Haskell kita bisa membuat seperti ini. Get X vektor sama dengan 0,0 dan get Y vektor 0,0 dan get Z vektor 1,0 akan bernilai true dan lainnya akan bernilai false. Selanjutnya ada namanya itu is1. Jadi is1 ini untuk mengecek apakah vektor V berada di posisi 1,1,1. Jadi pada rasa Haskell kita bisa membuat seperti ini. If get x vektor sama dengan 1,0 dan get y vektor 1,0 dan get z vektor 1,0. Kemudian akan bernilai true dan lainnya akan bernilai false. Selanjutnya ada namanya isLeaf. Jadi isLeaf ini untuk mengecek apakah vektor V berada di posisi -1,0,0. Pada rasa Haskell kita bisa membuat seperti ini. Get x vektor sama dengan -1,0, get y vektor berada di 0,0 dan get z vektor berada di 0,0 akan bernilai true dan lainnya akan bernilai false. Selanjutnya ada namanya is down. Um, is down ini untuk mengecek apakah vektor V berada di posisi 0,-1,0 atau pada realisasi Haskell kita bisa membuat seperti ini. F get x vektor atau jika kita mendapatkan vektor x vektornya itu 0,0 dan mendapatkan y vektor itu di 1,0 dan z vektor mendapatkan 0,0 akan bernilai true dan lainnya akan bernilai false. Selanjutnya ada namanya isBack. Jadi isBack ini adalah untuk mengecek apakah vektor P berada di posisi 0,0,-1. Pada relasi hasil kita bisa membuat seperti ini. IsBack get x vektor jika x vektornya mendapatkan 0,0 dan y vektornya mendapatkan 0,0 dan z vektornya mendapatkan -1,0 akan bernilai true dan lainnya akan bernilai false. Selanjutnya ada namanya as equals. Jadi as equals ini untuk membandingkan apakah kedua vektor V dan W tidak sama. Jadi pada realisasi hasil kita bisa membuat seperti ini. If get x vektor 1 atau jika kita mendapatkan x vektor 1 sama dengan x vektor 2 dan y vektor 1 sama dengan y vektor 2 dan z vektor 1 sama dengan z vektor 2 akan bernilai true dan lainnya akan bernilai false. Selanjutnya ada yang namanya is not equals. Jadi is not equals ini untuk membandingkan apakah kedua vektor V dan W tidak sama. Kalau tadi is equals itu sama dan is not equals itu tidak sama. Jadi pada relasi Haskell kita bisa membuat seperti ini. Jika x vektor 1 tidak sama dengan x vektor 2 atau y vektor 1 tidak sama dengan y vektor 2 dan z vektor 1 tidak sama dengan z vektor 2 akan bernilai true dan lainnya akan bernilai false. Selanjutnya ada yang namanya realisasi operator. Jadi pada realisasi operator fungsi vektor max ini digunakan untuk menemukan vektor yang memiliki nilai maksimum pada setiap komponennya dari dua buah vektor-vektor yang diberikan sebagai argumen atau eh, ini terbagi menjadi beberapa dan vektor max ada contohnya kalau ada max berarti ada min, kalau ada magnitudo berarti ada normalize dan dot product, cross product, angle radian, angle degree, distance, scale, dan yang lainnya. Kita akan membahas pertama itu dari vektor max. Jadi vektor max itu adalah untuk mengembalikan nilai tertinggi dari dua buah vektor. Untuk mengembalikan nilai tertinggi dari dua buah vektor.
di vektor max itu parameternya ada vektor 3 dan akan memiliki vektor 3 juga. Jadi kalau contohnya kalau tadi kan double itu ada tiga, ada double x, ada double y, dan ada double z. Jadi yang pertama maxnya di x, if get x vektor lebih besar dari get x vektor 2, kemudian get x vektor 1 atau lainnya get x vektor 2. Selanjutnya sama juga kayak Y dan Z. Kalau Z, if get Z vektor 1 lebih besar get Z vektor 2, kemudian get Z vektor 1, lainnya itu get Z vektor 2. Atau di vektor 3, X sama dengan, di vektor 3 ini X itu adalah maksimum X, dan Y ada maksimum Y, dan Z adalah maksimum Z. Selanjutnya ada yang namanya itu vektor min. Jadi vektor min ini adalah untuk mengembalikan nilai terkecil dari dua belah vektor. Kalau tadi di vektor max itu untuk mengembalikan nilai tertinggi dari dua belah vektor, di vektor min itu kebalikan dari vektor max, yaitu mengembalikan nilai terkecil dari dua belah vektor. Dari dua belah vektor. Kalau kebalikannya, contohnya itu kalau let min x sama dengan if get x vektor 1, berarti itu lebih kecil dari get x vektor 2. Atau get x vektor 1 itu lainnya itu get x vektor 2. Selanjutnya seperti itu. Jadi ini di vektor 3, x itu adalah min x, y itu adalah min y, dan z itu adalah min z. Selanjutnya ada namanya di magnitude. Jadi magnitude ini untuk menghitung magnitude vektor. Oh, di sini ada rumusnya. Ini magnitude itu menggambarkan jarak dari titik awal ke titik akhir vektor 3 dalam ruang tiga dimensi. Atau bentar. Ini ada rumusnya itu P sama dengan akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Yang dimana P itu adalah magnitude dari vektor 3 dan X, Y, Z adalah komponen-komponen vektor 3. Jadi pada realisasi Haskell kita bisa membuat seperti ini. Kalau kuadrat X tadi kan itu eh, apa sih, X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Y kuadrat. Jadi di sini pada realisasi Haskell kita bisa membuat seperti ini. Kuadrat X sama dengan get X vektor eh, dikalikan 2,0. Di kuadrat Y sama dengan get Y vektor 2,0. Kalau di kuadrat Z, get Z vektor 2,0. Atau jumlah kuadrat semua, ini yang ini, sama dengan kuadrat X tambah kuadrat Y tambah kuadrat Z. X itu jumlah kuadrat semua. Selanjutnya ada namanya normalize. Oh, bentar, ini akan saya hapus. Oke, selanjutnya ada namanya normalize. Jadi normalize itu adalah untuk menghitung vektor V yang sudah dinormalisasi sehingga memiliki magnitudo 1. Rumusnya itu, jadi kalau normalis itu adalah proses mengubah vektor menjadi memiliki magnitudo 1, sementara arahnya tetap tidak berubah. Kalau rumusnya itu V normalis sama dengan V per V, atau apa sih namanya tetapan. Jadi di mana V normalis itu adalah vektor 3 yang telah dinormalisasi, V adalah vektor 3 yang ingin dinormalisasi, dan V adalah magnitudo dari vektor 3 V. Jadi kalau ada realisasi Haskell, kita bisa membuat seperti ini. Normalize mempunyai parameter satu vektor 3 dan akan mengeluarkan vektor 3 itu juga. Jadi pada normalize vektor sama dengan contohnya kita buat A itu desimal 2 atau lihat X vektor per magnitudo vektor. Ini kan contoh kalau di normalize ini berarti itu desimal. Jadi yang kedua ada Y, get Y vektor per magnitudo vektor. Dan yang ketiga ada Z, get Z vektor per magnitudo vektor. Jadi pada vektor 3 itu X itu sama dengan A, Y sama dengan B, dan Z sama dengan C. Selanjutnya ada yang namanya dot product. Kalau di modul dot product itu adalah untuk menghitung dot product dari dua vektor, yaitu vektor V dan vektor Y.
Jadi pada dot produk ini menghasilkan bilangan skalar yang menyatakan sebuah beberapa sejajar kedua vektor tersebut. Jika dot produk bernilai positif, itu berarti kedua vektor sejajar. Jika nilainya negatif, itu berarti kedua vektor berlawanan arah. Jika nilainya nol, itu berarti kedua vektor tegak lurus atau ortogonal satu sama lain. Dengan rumus P kali W sama dengan X kali WX tambah PY kali WY tambah VZ kali WZ. Yang dimana V dan W ini adalah dua vektor 3. Vx, Vy, dan Vz ini adalah komponen-komponen dari vektor 3V. Dan Vx, Vy, Vz ini adalah komponen-komponen dari vektor 3W. Jadi pada proses Haskell kita bisa membuat seperti ini. Dot produk namanya parameter vektor 3, vektor 3 dan akan menggunakan tabel. Dan kalau dot produk vektor 1, vektor 2 sama dengan A itu sama dengan contoh X sama dengan dot X vektor 1 dikali dot X vektor 2. Itu kan tadi contohnya ini dot X vektor 1 akan dikali dengan dot X vektor 2 atau Vx dikali Wx yang Y get Y vektor 1 dikali get Y vektor 2 dan itu get Z vektor 1 dan dikali dengan get Z vektor 2 atau di desimal itu A tambah B tambah C. Kalau ini semua udah dapat hasilnya di get X vektor 1 kali get X vektor 2 get Y vektor 1 kali get Y vektor 2 get Y get Z vektor 1 kali get Z vektor 2 semua akan ditambah A tambah B tambah C. Selanjutnya ada namanya cross product. Jadi cross product ini untuk menghitung cross produk dari dua vektor yaitu V dan W. Eh, jadi pada modul itu cross product itu menghasilkan vektor 3 yang tegak lurus terhadap kedua vektor asalnya. Arah vektor hasil cross produk ditentukan oleh aturan tangan kanan, di mana ibu jari menunjuk ke arah cross produk dan jari-jari lain menunjuk ke arah vektor asalnya. Dengan rumus kita bisa melihat seperti ini. Rumusnya itu V kali W sama dengan VY kali WZ dikurang VZ kali WY dan seterusnya. Jadi pada code kita bisa membuat seperti ini. Cross produk, contohnya kalau A itu kan tadi X, jadi desimal. Itu get Y kali V dikali get Z W. Tadi kan ini VY kali WZ. Berarti ini VY kali get Z dikurang VZ kali WZ. WY. Atau pada yang kedua ini VZ WZ dikurang VX WZ sama dengan kalau dari realisasi kita bisa membuat seperti ini. Get ZV kali get XW dikurang get XV dikali get ZW dan seterusnya. Selanjutnya ada namanya Angel radian. Jadi pada Angel, karena tadi Angel itu untuk menghitung sudut antara dua vektor yaitu vektor V dan vektor W. Jadi rumus umumnya itu kalau kalau Angel itu menghitung sudut antara dua vektor dengan rumus Q arcos cos sama dengan V kali W per V kali W. Di mana Q itu adalah sudut antara dua vektor, V dan W adalah dua vektor 3. Kalau pada rasa hasil kita bisa membuat seperti ini. Jadi pada Angel ini dibagi menjadi dua yaitu Angel radian dan Angel degree. Kalau Angel degree itu berarti dua, Angel radian itu satu. Kalau Angel radian itu mempunyai parameter vektor 3 dan akan menggunakan double. Di sini eh, X itu dot produk V kali W. Kalau Y itu magnitudo V kali magnitudo W dan Z itu desimal atau A per B. Atau kalau X per Y kayak gitu. Kalau Angel degree itu mempunyai dua parameter yaitu vektor 3 dan akan menggunakan double. Pada realisasi Haskell kita bisa membuat seperti ini. Angel degree V kali W sama dengan desimal desimal 1 Angel radian V kali W dikali 180
eh, titik nol per pi. Pi itu kan 3,14. 14,159 dan akan menghasilkan eh, nanti angel degree akan menghasilkan 90,0 dan ini sudah saya hitung. Selanjutnya ada namanya distance. Jadi kalau distance ini untuk menghitung jarak antara dua vektor yaitu v dan w. Kalau pada rumus menggambarkan panjang garis lurus yang menghubungkan dua titik dalam ruang tiga dimensi. Jadi pada rumus kita bisa membuat seperti ini. Dia sama dengan akar dari Wx kurang Wz, Wx kuadrat ditambah Wy kurang Vy kuadrat ditambah Vz, Wz kurang Vz kuadrat. Jadi pada Oke, tadi udah sampai di distance. Jadi, distance itu menggambarkan panjang garis lurus yang menghubungkan dua titik dalam ruang tiga dimensi. Pada rumus kita bisa membuat seperti ini. Dia sama dengan akar dari Wx kurang Vx kuadrat ditambah Wy kurang Vy kuadrat ditambah Wz kurang Vz kuadrat. Di mana D itu adalah jarak antara dua vektor. Vx, Vy, Vz itu adalah komponen-komponen dari vektor 3V. Dan Wx, Wy, Wz adalah komponen-komponen pada vektor W. Dari kan distansi itu kita disuruh untuk menghitung jarak antara dua vektor yaitu vektor V dan vektor W. Pada realisasi hasil kita bisa membuat seperti ini. Ah, kalau X itu get X W dikurang get X V akan di kuadrat. Atau ini kan WX kurang VX kuadrat. Ini kan WX kurang VX kuadrat. Yang Y-nya itu WX atau get YW kurang get YV kuadrat. Get ZW kurang get ZV kuadrat. Atau pada D itu adalah desimal desimal 2 atau A tambah B tambah C yang dimana A itu X, B itu Y, dan C itu Z. Selanjutnya ada namanya skala atau skal. Jadi skala itu adalah untuk melakukan skalasasi atau perubahan ukuran dari vektor 3V dengan faktor skalar T. Kalau di modul skala itu melakukan skalasi atau perubahan ukuran dari vektor 3V dengan faktor skalar S. Rumusnya itu V skal sama dengan Vx kali S, Vy kali S, Vz kali S. Di mana Vx kali itu adalah vektor 3 yang telah diubah ukurannya, sedangkan Vx, Vy, Vz adalah komponen-komponen dari vektor 3V. Kalau S itu adalah faktor skalar yang digunakan untuk melakukan skalarisasi. Jadi pada realisasi Haskell kita bisa membuat seperti ini. Tadi kan dibilang Vx kali S, X kali T sama dengan desimal S2 atau get X vektor kali T atau Vx vektor kali T, dan selanjutnya ada uh, Vy kali vektor Vy kali T dan Vz kali T. T itu adalah T itu kalau T itu sama dengan S. Jadi T itu faktor skalar yang digunakan untuk melakukan skalasi. Selanjutnya ada namanya add vector. Jadi di sini ada add vector V dan W. Ini tuh tujuannya itu untuk menjumlahkan dua vektor komponen per komponen. Pada realisasi hasil kita bisa membuat seperti ini. Tadi kan vektor V dan W atau vektor satu dan vektor 2. Vektor satu itu V, vektor 2 itu W. Kalau realisasinya vektor 3 sama dengan get X vektor satu ditambah get X vektor 2. Atau V1 tambah W1 dikali Y1 tambah Y2 dikali Z1 tambah Z2. Ada yang namanya selanjutnya ada namanya subvektor. Kalau
Add itu untuk menjumlahkan, berarti sub itu untuk mengurangkan. Sama aja kayak add vektor, bedanya itu hanya di pengurangannya doang. Kalau di add vektor tadi penambahan, berarti di sub vektor ada pengurangan. Selanjutnya ada namanya mul vektor. Mul vektor itu adalah pengalian dua vektor. Sama aja kalau ini plus, ini min, berarti ini perkalian. Selanjutnya ada namanya div vektor. Jadi div vektor ini adalah untuk membagi dua vektor komponen per komponen. Pada relasi hasil kita bisa membuat seperti ini, get x vektor 1 per get x vektor 2, atau di y get y vektor 1 per get y vektor 2, atau di z get z vektor 1 per get z vektor 2. Selanjutnya ada namanya refleks. Jadi pada refleks ini untuk mencerminkan sebuah vektor V terhadap bidang yang didefinisikan oleh sebuah vektor W. Kalau di sini refleks itu mencerminkan sebuah vektor V terhadap bidang yang didefinisikan oleh sebuah vektor W. Dengan rumus V refleks sama dengan V dikurang 2 kali V kali W dikali W. Reflekted itu adalah hasil dari vektor yang udah dicerminkan. Sedangkan V itu adalah vektor asal yang ingin dicerminkan, dan W adalah vektor normal yang mendefinisikan bidang cermin. Pada realisasi Haskell kita bisa membuat seperti ini. Refleks VM sama dengan kalau I itu adalah V sama dengan 2,0 kali dot produk V kali W. Kalau dot produk itu tadi kan eh, untuk menghitung dot produk dari dua vektor, yaitu vektor V dan W. Berarti ini nanti sesuai rumus lah. Tadi rumusnya itu kan V refleks sama dengan V dikurang 2 kali V kali W kali W juga. Ini kan 2,0 dikali dot produk itu kan penambahan dikali V kali W. Kalau yang B-nya itu skal W kali A. Berarti di subvektor atau pengurangannya itu V kali B. Selanjutnya ada namanya LRP. Jadi LRP ini linear interpolation. Dalam vektor 3 itu berguna untuk menghasilkan titik antara dua titik dalam ruang tiga dimensi berdasarkan bobot atau faktor tertentu dengan rumus V LRP sama dengan V tambah W kurang V kali T, di mana V LR ini adalah hasil dari vektor linear interpolation dan V ini adalah vektor awal. W adalah vektor akhir dan T adalah bobot atau faktor interpolasinya. Pada realisasi hasil kita bisa membuat seperti ini. Kalau subvektor tadi kan pengurangan. Di sini W kurang V. Berarti subvektor W dikurang V. Atau ini ada skol. Kalau skol tadi kan perubahan ukuran vektor 3 dengan faktor skalar. Atau vektor 3 yang telah diubah ukurannya. Selanjutnya ada namanya desimal. Ini udah fungsi lainnya. Jadi ini ada fungsi lainnya atau desimal S2 double. Mempunyai parameter double dan akan melakukan double. Dan pada rasa hasil kita bisa membuat seperti ini. Dan juga ada desimal 1 sama seperti yang di atas. Perbedaannya itu hanya di pembagiannya doang. Kalau di sini row-nya itu dari X kali 10 per 10. Kalau di desimal 2 itu X itu kali 100 per 100. Atau eh, ini adalah fungsi tambahan dari foto yang udah dikasih sama Bang Abdul. Kalau desimal 1 ini, fungsi-fungsi desimal 2-nya itu digunakan untuk membulatkan angka desimal menjadi 2 atau satu angka di belakang koma. 2 atau satu angka di belakang koma. Jadi itu adalah tujuan dari dibuatnya fungsi tambahan desimal ini. Selanjutnya ada main, ya kita semua tahu kalau main itu ada fungsi tambah. Jadi itu digunakan untuk melakukan pengujian dan
penggunaan dari tipe dan fungsi yang telah didefinisikan sebelumnya atau yang sudah saya jelaskan tadi. Dan jadi intinya itu keseluruhan ini merupakan implementasi dari operasi-operasi dasar pada vektor dalam tiga dimensi yang menggunakan tipe data vektor 3 beserta fungsi-fungsi yang sudah terkait. Jadi saya akan menerangkan ini. Saya akan menerangkan ini GCC. Ini untuk bahasa C ya. EHC, O, BPS, 230, 21. Ini akan jalan dan saya akan coba input data yang sudah ada dalam modul 0, 0, 1, 0, 1. Dan hasilnya akan sama seperti modulnya. Di sini ada V vektor 3 sama dengan X sama dengan 1.0, Y sama dengan 0.0, dan Z sama dengan 0.0. As origin akan bernilai false, is right akan bernilai false, dan yang terakhir ada LRP. LRP itu, tadi kan LRP itu VWT akan bernilai X sama dengan 0.0, Y sama dengan 1.0, dan Z sama dengan 0.0. Sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.